1 RRI Kupang, FM 94,4 dan AM 1107. Telepon 0380 825 444. SMS 081338 886 660. Halaman Facebook RRI Pro 1 Kupang. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI. Kopi Pagi, komentar dan opini pagi Radio Republik Indonesia Kupang. Ya, selamat pagi pendengar, kita jumpa lagi dalam Dialog Kopi Pagi RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19 Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Edisi hari ini Rabu 2 Desember 2020 yang merupakan rangkaian dari komentar dan opini pagi atau Kopi Pagi hari ini. Topik yang akan kita bahas pagi hari ini, pendengar, berkaitan dengan upaya membatasi dampak negatif dari COVID-19 pada pendidikan anak usia dini. Dan kita tahu bersama bahwa pandemi COVID-19 ini mengharuskan orang tua dan anak bekerja dan juga belajar dari rumah. Menghabiskan waktu bersama anak adalah kesempatan bagi orang tua untuk lebih mengenali perkembangan mereka. Karena dengan pengenalan dan pengetahuan yang baik, orang tua akan tahu bagaimana memenuhi kebutuhan sesuai dengan tahapan perkembangan mereka. Pada tiap tahap usia, anak-anak memiliki ciri tumbuh kembangnya yang umum, tetapi setiap anak tumbuh dan berkembang dengan kecepatannya secara sendiri-sendiri, secara individu. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang hal tersebut, yaitu bagaimana membatasi dampak negatif dari COVID-19 pada pendidikan anak-anak PAUD di Kabupaten Kupang dan juga secara umum di Nusa Tenggara Timur ya, di Kota Kupang. Maka sudah bersama saya narasumber yang berkompeten yang akan berbicara tentang hal ini. Kita sapa dulu yang pertama, ada Ketua Pokja 2 PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur, ada Ibu Helena Manuhidelido. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Apa kabar, Ibu? Baik. Iya, terima kasih untuk kehadirannya. Lalu yang kedua ada dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Frans Taulin, spesialis anak. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi pendengar semuanya di rumah. Iya. Sehat. Salam sehat, baik. Dan juga kita masih menunggu salah satu narasumber lagi, yaitu PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Sulistyo Ambarsari, yang mungkin sementara dalam perjalanan ya, untuk sama-sama bisa kita membahas, berdiskusi tentang hal ini, tentang bagaimana kita membatasi dampak negatif dari COVID-19 pada pendidikan anak PAUD atau anak usia dini. Dan seperti kita ketahui juga bahwa anak-anak kecepatan dan polanya untuk berkembang ini akan berbeda satu anak dengan lainnya, dan para narasumber hari ini akan berdiskusi tentang ciri perkembangan anak dalam tiap tahapan usia dan kebutuhan masing-masing tahapan usia serta strategi orang tua untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan baik di tengah situasi COVID-19 ini. Kopi Pagi, komentar dan opini pagi Radio Republik Indonesia Kupang. Ya, dan tak lupa saya juga mengundang dan memberikan kesempatan kepada Anda, para pendengar, untuk bisa berpartisipasi memberikan usul, saran maupun kritik serta pertanyaan melalui telepon 0380 825 444 dan 0380 843 1152 terkait topik yang kita akan diskusikan pada pagi hari ini. Baik, saya langsung saja dulu ke Ibu Helena sebagai Ketua Pokja PKK Provinsi. Bagaimana Ibu melihat apa yang dilakukan oleh masyarakat untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan di tengah situasi pandemi COVID-19 ini? Silakan, Ibu. Baik, terima kasih atas kepercayaan dan kesempatannya yang diberikan kepada kami PKK Provinsi sebagai narasumber pada acara talkshow yang sangat bermanfaat ini. Selamat pagi Bapak Mama, orang tua hebat yang ada di rumah, para pendidik, pengelola PAUD, dan semua pemirsa yang ada di rumah maupun di mana saja. Salam sehat bagi kita semua. Yang harus dilakukan masyarakat dalam mendukung pendidikan di masa pandemi COVID ini,
kita bagi menjadi beberapa hal terkait dengan masyarakat itu sendiri. Yang pertama itu ada komunitas masyarakat terkecil atau masyarakat unit terkecil yang kita sebut adalah keluarga, yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Itu diharapkan untuk wajib menjaga kesehatan, menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan dengan sabun, kemudian menjaga jarak, menghindari kerumunan, kemudian tidak melibatkan anak di area publik yang ada kerumunan massa, dan yang lebih penting adalah orang tua itu harus tetap sehat, sehingga bisa untuk dapat menjaga anak tetap sehat. Kemudian juga yang paling utama, yang paling terpenting adalah menjaga imunitas tubuh, baik itu imunitas tubuh orang tua, keluarga, terutama juga anak. Kemudian untuk elemen-elemen masyarakat yang lain, misalnya Karang Taruna, PKK, pihak sekolah, lembaga keagamaan, dan lain sebagainya yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, semua juga harus wajib berpartisipasi untuk mencegah penularan virus COVID Corona dengan mengutamakan dan menerapkan protokol kesehatan dimanapun masyarakat itu berada, baik itu di sekolah, di lingkungan keagamaan, kemudian di masyarakat, kemudian juga di luar rumah ketika melakukan aktivitas-aktivitas di luar rumah, sehingga ketika semua elemen masyarakat ini sehat, kita berharap juga akan menciptakan lingkungan yang sehat bagi anak-anak usia dini yang notabene adalah rentan terhadap penyakit virus corona ini. Kita berharap anak-anak kita tetap sehat, keluarga sehat, masyarakat sehat, sehingga proses pembelajaran itu benar-benar bisa terlaksana, baik apakah itu di rumah oleh keluarga ataupun mungkin pada kasus-kasus tertentu dan kondisi-kondisi tertentu bisa juga dilakukan di sekolah, dan juga bisa juga dilakukan di satu tempat di mana nanti gurunya yang pergi untuk melakukan kunjungan rumah dan mengumpulkan beberapa anak untuk melakukan aktivitas pembelajaran. Kemudian juga secara khusus kita kalau berbicara tentang PKK, sudah banyak sebenarnya peran PKK dalam membantu untuk proses pencegahan perluasan pandemik virus, tetapi juga ada semacam membantu masyarakat dalam upaya untuk membantu upaya masyarakat dalam yang terdampak COVID. Khususnya kami di PKK Provinsi melalui Bunda Juli Sutrisno memberikan gebrakan-gebrakan program-program yang baru berkaitan dalam upaya untuk mencegah tetapi juga memberi bantuan bagi masyarakat-masyarakat yang terdampak. Itu misalnya dengan program pemberian bantuan 10.000 masker. 10.000 masker ini yang dibagikan kepada anak-anak usia dini, bahkan juga masyarakat umum, masyarakat yang terdampak akan terdampak buruk dari penyebaran virus corona ini. Nah, masker-masker ini disediakan atau disediakan oleh kelompok ekonomi yang ada di masyarakat, misalnya di desa-desa, bahkan juga di Kota Kupang. 10.000 masker ini disiapkan oleh kelompok-kelompok itu, dan setelah itu nanti dari PKK yang membeli kembali dari masyarakat tersebut. Sehingga kita berharap bahwa walaupun ada dampak negatif dari COVID ini, tetapi juga akan memberikan dampak positif, yaitu ada semacam peningkatan pendapatan dari keluarga atau orang-orang tua anak-anak PAUD yang ada di desa ataupun juga yang ada di Kupang. Iya, karena penyediaannya 10.000 masker, kita bagi-bagi dalam beberapa kelompok. Yang berikut ada bantuan alat cuci tangan. Nah, alat cuci tangan ini juga memberdayakan siswa-siswa SMK. Itu diberikan kepada PAUD-PAUD yang ada di desa model di 22 kabupaten kota. Jadi pemberdayaan anak-anak SMK juga. Kemudian mengkampanyekan cara cuci tangan yang baik, yang benar, dengan 7 langkah cara cuci tangan yang benar dengan menggunakan sabun. Yang berikut memberikan bantuan makanan tambahan sehat bagi anak-anak PAUD dan juga anak SD serta ibu hamil dan ibu menyusui. Itu memang di desa, di 22 desa model Kabupaten
kota yang menjadi binaan PKK provinsi. Nah, itu juga memberi penambahan pendapatan keluarga bagi ibu-ibu yang kelompok-kelompok masak untuk menyediakan makanan tambahan tersebut di desa. Yang berikut ada bantuan obat gizi. Obat gizi bagi anak-anak yang kurang gizi yang ada di desa-desa Modo, sehingga kita berharap dari segi kesehatan, dari segi makan minum yang untuk imun tubuh mereka itu memang betul-betul bisa optimal untuk ada bagi anak-anak kita khususnya. Dan jika semua elemen masyarakat, PKK, keluarga, lembaga sosial, lembaga pendidikan, agama, tokoh masyarakat, Karang Taruna bersatu padu, maka penyebaran virus ini kita percaya pasti akan berhenti. Kita semua akan menjadi sehat, dan dengan demikian nantinya proses pembelajaran bisa dilaksanakan baik itu di sekolah ataupun juga di rumah, sehingga apa yang menjadi tujuan pembelajaran untuk optimalisasi tumbuh kembang anak itu bisa tercapai sesuai dengan harapan kita. Baik, terima kasih Ibu Helena. Ditahan dulu, kita lanjutkan dengan Dr. Frans Taulin sebagai spesialis anak ini. Dokter mungkin bisa menjelaskan apakah virus corona atau COVID-19 ini memang berbahaya pada anak usia dini, Dok? Silakan, Dokter. Ya, terima kasih. Selamat pagi semua pemirsa pendengar yang ada di rumah. Jadi kalau ditanya berbahaya, virus corona ini berbahaya bagi semua umur, baik anak kecil maupun orang dewasa, dan dia bisa menyerang siapa saja, baik dewasa maupun anak-anak. Mungkin anak-anak karena lebih banyak di rumah, kemudian sistem imunnya juga cukup kuat, sehingga jarang yang sakit berat, atau di NTT ini tidak ada yang meninggal untuk anak. Akan tetapi data di Indonesia, persentase anak yang terkena virus ini, penyakit ini, itu tertinggi di Asia Pasifik. Kemudian kematian juga demikian, dibandingkan dengan seluruh kematian di Indonesia ini termasuk yang tinggi. Oleh karena itu, bagaimanapun kita harus melindungi anak-anak ini supaya mereka tidak tertular. Demikian. Oke. Iya. Baik, apakah anak usia dini merupakan usia tadi dijelaskan memang semua bisa terkena virus ini begitu? Apakah kemudian memang anak-anak di usia dini ini merupakan usia yang sangat rentan sehingga mudah terpapar virus ini, begitu, Dok? Ya, jadi yang rentan itu sebetulnya anak-anak di bawah 18 tahun dan orang tua di atas 60 tahun. Itu mereka rentan terpapar penyakit ini, virus ini. Sedangkan anak-anak remaja, anak-anak dewasa muda sampai dengan umur 50-an tahun, itu sebetulnya daya tahannya lebih kuat. Akan tetapi kenyataannya sekarang virus ini, kalau kita lihat data, semua umur berapapun hampir semua sama banyaknya. Kita di NTT ini dalam 3 minggu terakhir ini peningkatan cukup tajam. Oleh karena itu tetap harus menjadi perhatian bagi kita semua. Ikatan Dokter Anak Indonesia juga mengeluarkan pendapat mengenai pencegahan penyakit COVID ini. Jadi penyakit itu dari zaman dahulu, ya, di dunia kedokteran itu istilahnya mencegah lebih baik daripada mengobati. Termasuk COVID ini, mencegah lebih baik daripada mengobati. Mencegahnya dengan apa? Mencegahnya yang kita dengar sekarang ini di mana-mana, saya kira kita semua sudah tahu, 3M. Yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kemudian dengan imunisasi, akan tetapi kita tahu bersama dalam berita-berita vaksinnya belum bisa dipakai, mungkin awal tahun depan baru bisa ada, dan itu pun penelitian sekarang, vaksin yang sekarang diteliti itu diberikan kepada umur 18 sampai 50 tahun. Sedangkan untuk anak di bawah 18 tahun belum diteliti, oleh karena itu belum bisa diberikan kepada anak-anak. Oleh karena itu salah satu cara perlindungan yang paling baik adalah
tetap berada di rumah untuk anak-anak. Saya kira itu. Iya, baik dokter. Tadi juga disampaikan oleh Ibu Helena bahwa ada pembagian 10.000 masker untuk anak-anak usia dini ini, begitu. Nah, ada juga pemahaman orang tua yang mengatakan bahwa kalau anak-anak kecil dipakaikan masker itu nanti napasnya sesak atau tidak bagus untuk pernapasan, begitu. Mungkin bisa dijelaskan, dokter? Saya kira hal itu bukan hanya dirasakan oleh anak kecil. Orang dewasa pun demikian. Kita lihat di Kota Kupang ini, banyak sekali orang dewasa yang tidak memakai masker, atau kalau toh memakai, tidak benar. Pakainya di dagu, di leher. Kita tanya kenapa? Mereka bilang sesak napas. Oleh karena itu, ini kan barang baru. Kalau orang Jepang tiap hari pakai masker, kita di sini belum biasa. Harus dibiasakan. Anak-anak memang rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia di atas 2 tahun boleh dipakaikan masker. Di bawah 2 tahun belum boleh. Kita mencari perlindungan yang lain. Perlindungan terbaik saya bilang tadi tetap di rumah. Nomor 2, kalau toh harus keluar, di bawah 2 tahun kita pakaikan face shield, atau keretanya itu kan biasanya ada tutupnya, kita tutup, itu contohnya. Tapi anak di atas 2 tahun kita harus latih untuk memakai. Tadi saya bilang orang dewasa saja susah sekali. Kita ketemu di rumah sakit atau di tempat praktek, maskernya di dagu. Anak kecil lebih susah lagi. Oleh karena itu perlu dilatih. Sesuatu yang baru itu perlu dibiasakan. Jadi untuk sekolah juga demikian. IDAI menganjurkan sebetulnya anak itu dilatih memakai masker terlebih dahulu di rumah. Setelah jadi biasa baru dia pergi ke sekolah. Karena orang dewasa saja kita suruh jaga jarak susah sekali. Apalagi anak kecil TK, SD, PAUD, itu lebih susah lagi. Kalau SMA mungkin masih bisa kita omongin. Itu dari Ikatan Dokter Anak Indonesia mengapa hati-hati sekali. Sekolah harus dipersiapkan. Persiapkannya apa? Kursinya jarak minimal 1 meter atau 1,5 meter. Air harus tersedia dengan sabun. Kemudian yang jualan di sekolah seperti zaman dulu juga kalau bisa tidak boleh. Kemudian kendaraan untuk anak itu naik ke sekolah itu juga harus diperhatikan. Kalau dia naik kendaraan umum harus hati-hati, karena anak itu mungkin tadinya sehat. Dia naik kendaraan umum ke sekolah, dia kena virus itu di kendaraan umum. Sampai di sekolah dia bisa menular guru, bisa menulari teman lainnya. Pulang ke rumah, dia bisa menulari orang tuanya atau kakek neneknya yang sudah tua, yang ada komorbidnya. Mereka ketularan, mereka cepat berat dan cepat meninggal. Itu yang kita harus perhatikan betul-betul untuk anak yang mau bersekolah itu. Begitu. Iya, baik, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Dr. Frans. Nah, sedangkan Menteri Pendidikan sendiri mengatakan bahwa di awal 2021 pendidikan akan segera dimulai dengan membuka sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, begitu. Nah, ini akan kita perbincangkan lebih lanjut. Tetapi satu pertanyaan lagi, dokter, apakah pemakaian hand sanitizer baik untuk anak-anak, begitu, atau lebih baik mencuci tangan di air mengalir, begitu? Lebih bagus mencuci mencuci tangan dengan pakai sabun di air mengalir minimal 20 detik. Hand sanitizer itu bahan dasarnya adalah alkohol. Kulit terutama bayi itu tidak boleh pakai hand sanitizer, karena kulit bayi masih tipis. Kalau kena alkohol gampang rusak, gampang lecet, gampang luka. Oleh karena itu bayi sama sekali memang tidak boleh memakai hand sanitizer. Oke, baik. Terima kasih. Kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah kita mendengarkan informasi berikut ini. Kopi Pagi, komentar dan opini pagi Radio Republik Indonesia Kupang. Wah, mau kemana kamu nak? Pagi-pagi gini udah rapi aja. Iya dong Pak, aku mau antar tugas kuliah ke rumah dosen sebelum macet di jalan. Makanya harus pagi.
Iya deh, jangan lupa 4M ya nak. 4M, maksudnya papa mau nitip beli makan gitu. 4M nak, jangan lupa 4M kalau mau keluar rumah. 4M? Apa sih 4M itu, Pak? 4M itu maksudnya M untuk memakai masker, mencuci tangan, menggunakan sabun dengan air mengalir, menjaga jarak fisik, ditambah lagi dengan menghindari kerumunan. Jangan lupa ya nak, 4M. Oh, 4M yang untuk mencegah penyebaran COVID-19 itu ya, Pak? Yang sekarang banyak digalakkan oleh masyarakat kita kan? Pastinya dong, Pak. Aku juga sudah siapkan masker sendiri untuk dipakai saat keluar rumah. Aku bawa juga hand sanitizer dan tisu basah. Tenang aja, Pak. Aku pakai motor sendiri kok. Dari dosen langsung pulang ke rumah. Aku berangkat dulu ya. Kopi Pagi, komentar dan opini pagi Radio Republik Indonesia Kupang. Ya, masih dalam dialog Kopi Pagi RRI Tangkap Bencana COVID-19 Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Dan pagi hari ini kita juga sudah terhubung ya dengan salah satu narasumber yang akan berbincang-bincang melalui line telepon, yaitu PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Sulistyo Ambarsari. Halo. Oke, baik. Kita akan coba menghubungi kembali Ibu Ambar yang tidak bisa hadir di sini, tetapi melalui line telepon ya kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana membatasi dampak negatif dari COVID-19 pada pendidikan anak-anak PAUD di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Kupang dan di Kota Kupang. Ya, kembali dengan Ibu Helena. Baik, Ibu Helena, bagaimana Anda melihat peran orang tua sejauh ini untuk meningkatkan pendidikan PAUD? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa memang sulit sekali ya untuk belajar dari rumah ini, apalagi untuk orang tua yang bekerja begitu. Silakan. Ya, baik. Memang pada masa pandemi COVID-19 ini, dengan anak belajar dari rumah, maka peran orang tua menjadi sangat penting. Orang tua saat ini menjadi garda terdepan dalam proses suksesnya pembelajaran anak usia dini di rumah. Ya, ada beberapa peran yang harus menjadi tanggung jawab daripada orang tua ketika melaksanakan pembelajaran di rumah. Yang pertama, orang tua itu berperan sebagai pendidik atau guru di rumah. Ini menjadi satu tantangan tersendiri bagi orang tua dan menjadi beban kerja tambahan juga bagi orang tua. Mau tidak mau, suka tidak suka, peran ini harus menjadi bagian tanggung jawab daripada orang tua dalam mendampingi, membimbing dan mengarahkan anak selama proses pembelajaran di rumah, sehingga apa yang menjadi tujuan pembelajaran itu bisa tercapai melalui materi-materi yang sudah disiapkan oleh pihak sekolah. Jadi beralih, kalau selama ini peran itu menjadi tugas dan tanggung jawab guru di sekolah, tapi pada masa pandemik ini peran dan fungsi guru itu beralih menjadi tugas dan tanggung jawab orang tua. Yang kedua, peran orang tua sebagai figur baik atau keteladanan. Kira pembelajaran anak usia dini melalui keteladanan yang baik yang diperlihatkan oleh orang tua menjadi sangat efektif untuk pengembangan karakter anak usia dini ini melalui tutur kata, tingkah laku, konsisten antara perkataan dan perbuatan, kemudian juga penerapan kebiasaan yang baik, seperti kebiasaan-kebiasaan hidup sehat, kebiasaan-kebiasaan mengikuti protokol-protokol kesehatan dan menjaga tubuh tetap sehat. Dengan proses pembelajaran melalui keteladanan ini, kita berharap anak-anak akan menaruh respek terhadap orang tua, akan segan kepada orang tua, dan juga akan menaruh rasa hormat kepada orang tua, sehingga dengan demikian memudahkan orang tua untuk bisa mengajak anak untuk belajar dari rumah dengan memberi informasi dan panduan-panduan dan seterusnya. Oke, baik, terima kasih Bu Helena. Kita sapa dulu Ibu Ambar. Selamat pagi, Bu.
Pagi. Iya, selamat pagi. Baik, kita sedang berbicara tentang bagaimana membatasi dampak negatif dari COVID-19 pada pendidikan anak-anak PAUD. Nah, bagaimana kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan PAUD di masa pandemi ini, Ibu? Silakan. Ya, kebijakan pemerintah di masa pandemi ini untuk PAUD ini sesuai dengan SKB 4 Menteri yang diimplementasikan juga dengan Instruksi Gubernur nomor 443/04/PK 2020 terkait dengan pelaksanaan tatanan norma baru pada satuan pendidikan dari jenjang PAUD sampai perguruan tinggi, yaitu pembelajaran jarak jauh baik secara daring, luring, serta penugasan mandiri terstruktur untuk zona kuning, orange, dan merah. Sedangkan untuk zona hijau, itu pembelajaran tatap muka menggunakan shift atau sistem silang. Jadi kalau misalkan saat ini Kota Kupang zona merah, berarti tetap dilaksanakan pembelajaran jarak jauh, baik secara daring maupun luring. Oke, baik. Apa saja bentuk bantuan pemerintah kepada penyelenggaraan pendidikan PAUD di masa pandemi ini selain tadi itu yang disebutkan oleh Ibu? Untuk bantuan pemerintah tentunya ada modul-modul belajar. Ini dijalankan kalau khusus untuk PAUD ini kan prinsipnya bermain adalah belajar, sehingga pemerintah ini melalui Kemendikbud itu mengeluarkan modul-modul pembelajaran. Dan juga terkait dengan bantuan pemerintah itu setiap PAUD itu mendapat BOP. Kalau misalkan di tingkat SD sampai ini kan BOS, di PAUD itu BOP. Itu boleh diinikan selama masa pandemi ini, boleh dari BOP itu diberikan bantuan pulsa untuk siswanya, juga untuk transport guru. Karena di masa pandemi ini itu kan guru-guru PAUD banyak juga yang kunjungan ke rumah-rumah muridnya, seperti itu. Jadi bisa diberikan pulsa. Ya. Iya, baik Ibu Ambar. Terima kasih untuk penjelasannya. Ya, saya menuju ke Dr. Frans. Baik, Dr. Frans, dari apa yang dijelaskan tadi dan juga kita berbincang tentang bagaimana nanti persiapan menuju pendidikan yang akan dibuka nanti di awal tahun 2021. Bagaimana sebagai seorang dokter spesialis anak melihat ini? Apa saja yang harus dipersiapkan, benar-benar dipersiapkan? Apalagi tadi disampaikan oleh dokter bahwa kasus COVID-19 untuk anak-anak ini meningkat secara signifikan beberapa minggu terakhir ini. Silakan, dokter. Baik, pertama perlu saya garis bawahi apa yang disampaikan Ibu Amber tadi. Jadi pergub kuning sampai merah diharapkan masih belajar dari rumah, pembelajaran jarak jauh. Hijau boleh sekolah. Berarti kita di Kupang merah masih belajar dari rumah. Itu kami dari Ikatan Dokter Anak Indonesia sangat mengapresiasi karena itu sesuai dengan apa yang Ikatan Dokter Anak Indonesia harapkan. Sedangkan untuk daerah hijau yang boleh sekolah tetapi dengan kuota mungkin jam tertentu, jamnya dikurangin, jumlah muridnya dikurangin, itu juga sangat bagus. Semoga di sekolah-sekolah bisa memperhatikan ini dengan benar dan melaksanakannya dengan betul, sehingga yang kita jaga adalah supaya anak-anak kita tidak sampai jatuh sakit, tidak ada klaster sekolah. Karena kalau di sekolah sampai terjadi banyak anak sekolah yang tertular, sampai ke rumah menularin orang tua, maka rumah sakit akan tidak bisa menampung. Kapasitas rumah sakit kita terbatas. Kalau banyak orang terkena sekaligus, maka kita kesulitan. Dan bagi wilayah atau daerah yang hijau yang sudah dibolehkan sekolah tadi, maka protokol kesehatan seperti yang tadi saya sampaikan itu sangat penting diperhatikan, yaitu jaga jarak minimal 1 meter, lebih bagus lagi 1,5, kemudian cuci tangan dan pakai masker. Dan yang lebih penting lagi adalah semuanya ini harus diajarkan di rumah sampai anak itu betul-betul bisa, baru boleh. Anak SMA mungkin lebih cepat bisa, SMP juga, tapi yang PAUD dan SD itu kita harus kerja lebih keras untuk mengajarin mereka sampai bisa. Jadi
3M atau ditambah lagi beberapa M, termasuk yang tadi di iklan di televisi 4M, atau mungkin M-nya lebih banyak lagi, tapi pokoknya itu 3 tadi. Harus betul-betul kita perhatikan, baik di lingkungan sekolah maupun di rumah maupun di masyarakat. Itu kita harus perhatikan betul-betul supaya kita menghindari, mencegah meluasnya penyakit ini kemana-mana. Jadi yang kita kerjakan ini pencegahan sebelum adanya vaksin. Oke, baik. Mungkin dokter ada rekomendasi jenis masker yang berstandar sesuai aturan kesehatan untuk anak-anak ini, jika memang harus dipaksakan untuk masuk sekolah begitu? Ya, jadi masuk sekolah itu sebetulnya tidak boleh paksa ya. Itu hak asasi manusia juga. Jadi sebetulnya mungkin dari Dinas Pendidikan nanti akan menjelaskan dari Ibu Ambar. Kalau orang tuanya tidak menginginkan anaknya atau takut anaknya dibawa ke sekolah, dia boleh memilih pendidikan jarak jauh. Kalau orang tuanya memaksa untuk sekolah, dia boleh melakukan membawa anaknya ke sekolah. Tetapi protokol kesehatan yang tadi harus betul-betul diperhatikan. Dia harus memastikan bahwa anaknya sudah bisa menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Masker seperti yang masih berlaku hingga sekarang, masker N95 dan masker bedah itu untuk petugas kesehatan. Untuk masyarakat itu masker kain, tapi masker kain yang 3 lapis yang memenuhi standar. Masker scuba tidak dianjurkan yang dijual banyak di pinggir jalan yang harganya 10.000 kali. Itu tidak dianjurkan karena itu hanya menahan virus 5% saja kali, kurang. 95% masih bisa tembus. Oleh karena itu masker yang dianjurkan adalah masker kain 3 lapis. Dan kainnya yang benar, bukan kain sembarangan. Begitu. Oke, baik. Terima kasih Dr. Frans. Ya, baik. Ibu Ambar melanjutkan yang tadi kita perbincangkan ini ya. Kita juga berpikir ke depan ini untuk anak-anak usia dini. Kalau misalnya jadi 2021 dibuka sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, bagaimana persiapannya? Silakan, Ibu. Terkait dengan kebijakan pemerintah, memang ini belum tertulis kebijakannya itu, tetapi ada rencana untuk memulai pembelajaran tatap muka itu pada tahun 2021 Januari. Tetapi ini memang belum ada kebijakannya secara tertulis itu belum. Tapi tentunya seandainya itu tetap diberlakukan mulai Januari, maka memang perlu kesiapan dari semua elemen. Baik dari orang tua juga sekolah, tentunya sekolah juga harus siap mempersiapkan semua perlengkapan sesuai dengan protokol kesehatan. Terus juga terkait dengan jamnya, jam mengajarnya, juga peran orang tua. Jadi perlu kesiapan dari semua elemen. Oke, baik. Ya, bagaimana mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar di rumah di tengah situasi pandemi ini? Karena sudah banyak sekali orang tua yang mengeluh ya, Bu Ambar ya, karena mereka tidak mampu untuk mengajar anak-anak, apalagi juga banyak yang mengatakan bahwa ini para guru ini sebenarnya terima gaji, tetapi mereka hanya memerintahkan saja melalui Zoom meeting begitu ya, melalui grup WA dan lain sebagainya. Tetapi yang bekerja mengajar justru orang tua begitu. Tanggapan Anda, silakan. Iya. Terkait dengan ini keluhan-keluhan orang tua, memang banyak orang tua yang mengeluh, tetapi tidak semua guru memakai ini ya, ini kan melaksanakan pembelajaran jauh. Banyak sekali sekolah-sekolah juga di tingkat PAUD ini guru-guru yang datang ke rumah karena keluhan-keluhan orang tua mereka kesulitan ketika mereka harus menjadi guru di rumah gitu ya, apalagi ini orang-orang tua yang bekerja. Tetapi di dalam pelaksanaannya banyak guru-guru yang datang berkunjung ke rumah, mereka memberikan pengajaran-pengajaran di rumah. Jadi tidak seluruh sekolah PAUD itu melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Jadi ada juga yang guru-gurunya datang ke rumah. Makanya tadi seperti yang saya sampaikan bahwa ada bantuan transport untuk guru, itu untuk guru datang ke rumah seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Ambar. Ya, kembali ke Ibu Helena. Ini sebagai Ketua Pokja 2 dari PKK Provinsi begitu ya. Bagaimana kemudian dari PKK Provinsi ini di bawah dari
arahan dari Bunda Juli Sutrisno Leskodat begitu untuk menghimbau para orang tua ini berperan secara baik di rumah-rumah agar anak-anak tetap menjalankan proses belajar di rumah, tetapi sekaligus mereka juga merasa nyaman begitu ya, karena juga berdasarkan data yang kami peroleh di lapangan ada banyak sekali ditemukan oleh para psikolog di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kota Kupang ini, ada anak-anak yang menjadi stres karena justru dipukul oleh orang tua karena tidak mampu belajar dengan baik begitu. Silakan, Ibu Helena. Baik, memang proses pembelajaran di rumah ini tidak gampang karena selama ini yang menjadi tugas guru dialihkan ke orang tua. Dan ketika guru melakukan pembelajaran, pasti juga mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus dalam memberi atau melaksanakan proses pembelajaran di sekolah. Nah, hal ini kita alihkan kepada orang tua. Tentu ada keterbatasan daripada orang tua untuk sendiri untuk mungkin tidak secara optimal melaksanakan pembelajaran di rumah. Yang pertama, himbauan kami itu agar orang tua fokus dan juga memberikan waktu khusus untuk proses pembelajaran di rumah. Karena apa? Pembelajaran anak usia dini berbeda dengan pembelajaran anak SD, SMP, dan seterusnya. Kalau anak usia dini pada saat pembelajaran di rumah itu harus perlu pendampingan dari awal sampai akhir untuk anak PAUD. Berbeda kalau dengan anak SD, SMP karena mereka sudah bisa belajar dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan secara mandiri. Tapi beda untuk anak PAUD, harus ada memang waktu khusus pendampingan daripada orang tua. Kemudian yang berikut, orang tua harus memang lebih sabar. Orang tua harus lebih sabar, lebih tenang, sehingga pada saat proses pembelajaran itu terjadi, itu benar-benar situasi yang menyenangkan bagi anak. Tidak ada keterpaksaan tadi seperti itu. Jadi anak-anak dengan sendirinya mau untuk belajar. Anak-anak diberi kesempatan untuk memberikan pendapat apakah mau sekarang belajar atau nanti. Itu harus kita melihat mood anak untuk belajar, waktu untuk yang tepat untuk anak belajar dengan mengajak mereka. Mungkin demikian. Kemudian yang berikut itu menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan bagi anak, yang tidak memaksakan anak. Kemudian tetap membangun komunikasi yang intens antara pihak sekolah dengan orang tua, karena tentu nanti ada beberapa hal yang mungkin orang tua kurang paham bisa dikomunikasikan dengan sekolah dan dicari jalan keluarnya sehingga mengoptimalkan pembelajaran dari rumah itu oleh orang tua. Oke, terima kasih Bu Helena. Ya, Ibu Ambar, ini kurikulum seperti apakah yang tepat yang perlu diterapkan untuk anak-anak usia dini di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, Ibu? Nah, ini terkait dengan kurikulum di masa pandemi ini memang dinamakan kurikulum darurat ya, sehingga Kemendikbud mengeluarkan modul-modul pembelajaran untuk bisa dilihat di anak. Jadi tetap belajar sambil bermain, belajar dan bermain itu tetap menjadi prinsip daripada modul-modul tersebut. Gitu. Oke, baik, terima kasih. Ya, Dr. Frans, ini jika bicara tentang bagaimana membatasi dampak negatif dari COVID-19 pada pendidikan anak-anak usia dini ini ya, tadi kita sudah berbicara panjang lebar mengenai hal ini. Nah, bagaimana dengan meningkatkan daya tahan tubuh untuk anak di tengah situasi pandemi COVID ini? Seperti tadi dokter katakan bahwa naik secara signifikan untuk anak-anak pada kasus positif COVID-19 di Nusa Tenggara Timur. Silakan dokter. Ya, baik, terima kasih. Jadi untuk menjaga daya tahan tubuh, anak itu harus makan yang bergizi. Kemudian istirahat yang cukup. Kadang anak itu di rumah, kita harapkan dia istirahat yang cukup, tetapi malah tidak. Kenapa tidak? Dia main game dari pagi sampai malam, malam sampai tengah malam. Akibatnya waktu tidurnya kurang. Waktu main gamenya yang banyak. Anak perlu bermain, tetapi bukan bermain game, bermain aktivitas fisik di halaman, atau kalau halamannya tidak ada, di dalam ruangan, di dalam kamar, bermain interaktif. Karena kalau main HP atau nonton sepanjang hari itu juga tidak baik untuk kesehatan anak. Jadi makanan bergizi seimbang itu kita sudah tahu harus ada karbohidrat, lemak, protein, dan mikronutrien seperti vitamin dan lain-lain. Itu perlu orang tua perlu perhatikan benar-benar. Tidak usah teori yang muluk-muluk, cukup
makan dengan daging, sayur, ikan, tahu, tempe yang ada, itu sudah cukup dan bervariasi. Kemudian jaga jam tidur. Anak apalagi anak PAUD itu kan masih tumbuh dan berkembang. Untuk tumbuh itu perlu hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan itu diproduksi paling banyak malam hari. Oleh karena itu diharapkan anak itu jam 12 itu 11, 12 itu sudah nyenyak, sehingga pada saat itu di mana hormon pertumbuhan keluar paling banyak, anak itu bisa tumbuh dengan baik. Sehingga anak itu diharapkan jam 8, 9 sudah tidur, sehingga jam 11, 12 dalam keadaan tidur nyenyak yang dalam. Pada saat itu hormon pertumbuhan keluar, anak itu bisa tumbuh dengan baik. Jadi kita harus memperhatikan nutrisi. Jadi untuk tumbuh kembang anak itu kita harus memperhatikan nutrisinya. Dan satu lagi yang tidak boleh lupa adalah stimulasi. Stimulasi itu dari orang tua kepada anaknya untuk tumbuh kembang. Stimulasi itu misalnya kita ngajarin anak omong, kita ngajarin anak menggambar, kita mengajarin anak berhitung, itu stimulasi. Mengajari anak duduk, berdiri, naik tangga, itu stimulasi. Jadi itu semua harus kita kerjakan di rumah. Itu baik tidak masa COVID pun harus dilakukan oleh orang tua di rumah. Memang di masa COVID ini di mana anak-anak lebih banyak di rumah sering menimbulkan stres pada orang tua. Orang tua juga macam-macam. Orang tua itu ada yang stres, ada yang malah happy-happy saja. Ada yang disuruh anaknya sekolah, orang tua sebetulnya masih belum mau karena takut. Tetapi saya masih mendengar dari teman-teman saya di daerah, mereka agak dipaksa dalam tanda kutip untuk anaknya ke sekolah. Mereka stres karena anaknya harus sekolah. Jadi ada yang stres karena anaknya di rumah, ada yang stres karena anaknya dipaksa untuk sekolah. Maksudnya tidak paksa paksa secara halus. Misalnya tidak mau, tanda tangan tidak mau, itu terjadi. Itu kita tidak boleh demikian. Kita harus tanya siapa yang mau datang ke sekolah, kita batasi. Siapa yang tidak bersedia, tidak usah pakai tanda tangan. Dia diajarnya sekolah harus mampu mengajari pendidikan jarak jauh. Saya kira begitu. Jadi jangan dipaksakan ya dokter ya. Iya. Iya, baik. Kita sapa dulu yang sudah bergabung pagi hari ini. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, dengan siapa, di mana? Pak Edi, Perumnas. Baik, Pak Edi di Perumnas. Saya sedang bersama dengan PLT Kadis Pendidikan Kabupaten Kupang, Ibu Ambar, lalu ada Ketua Pokjado dari PKK Provinsi, Ibu Helena, dan juga dari Ikatan Dokter Anak Indonesia Nusa Tenggara Timur, Dr. Frans Taolin. Silahkan Pak Edi. Ya, baik. Selamat pagi para narasumber. Begini, kita harus tahu bahwa anak-anak itu juga walaupun belajar di rumah, mereka juga harus punya waktu bermain yang ada. Nah, ini guru-guru juga harus memperhatikan hal ini supaya anak-anak tidak stres. Saya lihat guru-guru terlalu kasih PR yang banyak sekali untuk anak-anak. Nah, ini mereka punya waktu bermain itu yang hampir tidak ada. Akibatnya mereka bosan dan stres di rumah. Saran saya, barangkali guru-guru bisa memperhatikan ini. Anak saya itu PR-nya begitu banyak sampai mereka tidak tahu mau bagaimana. Nah, ini juga akan membingungkan orang tua juga untuk mengatasi ini. Mungkin itu saja, terima kasih. Terima kasih Pak Edi, selamat pagi. Iya, baik Pak Edi dari Perumnas ya, waktu bermain untuk anak ini juga harus diperhatikan karena terlalu banyak PR sehingga mereka menjadi stres, orang tua juga menjadi stres. Saya minta tanggapan dulu dari Ibu Ambar, setelah itu Ibu Helena, singkat saja, dan juga dokter. Silakan. Ya, baik. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa prinsipnya daripada kurikulum darurat ini kan adalah belajar dan bermain. Nah, tentunya guru juga memang harus bisa mempunyai kreativitas bagaimana dia memberikan pembelajaran yang membuat anak senang. Sehingga kami juga melalui UPT Tekomdik kami membuat BIMTEK untuk guru-guru PAUD maupun guru-guru di tingkat SD sampai SMA juga. Jadi silakan bebas waktu itu siapa yang mengikuti BIMTEK itu. BIMTEK pembuatan video pembelajaran sehingga pembelajaran itu menjadi menyenangkan, bukan membuat anak menjadi stres seperti itu. Ya.
Oke, baik. Terima kasih Ibu Lana, sedikit saja tanggapannya. Ya baik, mungkin untuk pembelajaran di rumah memang harus menciptakan suasana belajar yang nyaman, tapi juga dengan alat-alat, kalau untuk anak PAUD sendiri, menyediakan alat-alat permainan yang menarik bagi anak untuk belajar sambil bermain. Kemudian juga durasi waktunya dibatasi, tidak sama seperti waktu sekolah seperti biasa. Jadi mungkin durasi waktunya dibatasi. Oke, terima kasih. Dr. Frans, silakan. Baik, untuk Bapak Ibu yang ada di rumah, dalam rangka menyiapkan anak untuk pembelajaran di sekolah tatap muka, mungkin tidak lama lagi, mungkin kalau sudah hijau akan dilakukan, maka tolong ajarin anak-anak yang 2 tahun ke atas itu pakai masker. Mulai pertama itu jangan paksa sampai berjam-jam dulu, mungkin 5 menit, besoknya lebih lama. Pokoknya harus dibiasakan sedikit-sedikit sehingga pada saat mereka sekolah mereka sudah terbiasa memakai masker. Anak-anak yang lebih besar mungkin bisa memakai masker 4 jam, 3 jam. Kemudian ajarin cuci tangan yang benar, kemudian beritahu jaga jarak. Beritahunya tidak harus formal sekali, tapi dengan cara bermain juga bisa. Misalnya mereka sedang bermain dengan adik kakaknya rapat-rapat, ingatkan supaya mereka itu jaga jarak, memberitahukannya dengan cara yang menyenangkan, sehingga itu menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan di sekolah pun mereka akan melaksanakannya. Itu dari saya. Baik, terima kasih. Dr. Frans, ya semoga bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh Pak Edi di Perumnas ini ya. Ya, melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Edi tadi, Bu Ambar ini, kita juga bicara tadi kurikulum, bahwa ini kurikulum darurat begitu ya, Bu Ambar ya. Nah, ini bagaimana ke depan dari pemerintah mempersiapkan ya, Dinas Pendidikan mempersiapkan anak-anak usia dini ini ketika nanti memang benar bahwa di tahun 2021 sekolah-sekolah kembali dibuka begitu, dan mungkin akan diberlakukan shift begitu. Ya, nanti kita lihat kondisi pada bulan Januari ya. Kalau memang misalkan diberlakukan pada mulai Januari tahun 2021. Ini kan baru ada pernyataan, tetapi kebijakan secara ini belum ada. Kita lihat situasi, mudah-mudahan memang nanti khususnya Kota Kupang ini di bulan Januari sudah hijau. Itu yang kita harapkan semuanya. Dan tentunya kami juga akan mengikuti, karena ini kan kurikulum darurat, kita akan mengikuti bagaimana nanti situasi atau kondisi di bulan Januari tersebut. Dan kita tetap pada ini kan bahwa untuk PAUD ini belajar dan bermain. Sehingga yang perlu diinikan adalah kesiapan daripada guru, bagaimana guru berkreativitas sehingga belajar itu menyenangkan buat anak-anak. Terus orang tua juga bisa mempersiapkan dengan baik, dan sekolah juga bisa menyiapkan semua perlengkapan sehingga di sekolah betul-betul dia memperhatikan protokol kesehatan. Terus untuk jam belajar untuk anak-anak juga tentunya harus disesuaikan. Untuk saat ini kan dikurangi jam pertemuan itu dikurangi seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Ya, pendengar, karena kita sudah ada di penghujung kebersamaan kita dalam Dialog Kopi Pagi pada hari ini, edisi Rabu 2 Desember 2020, maka yang terakhir saya ingin minta sedikit closing statement dari Ibu Ambar sebagai PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang ya. Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oke, baik. Maaf di sini kabupaten. Ya, mungkin sedikit bagaimana imbauan untuk masyarakat, terutama orang tua yang memiliki anak-anak usia dini ini untuk mempersiapkan anak-anak mereka, terutama mereka masih sibuk untuk belajar di rumah ini. Silakan Bu Ambar. Ya, tentunya sebagai PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kami menghimbau kesiapan daripada orang tua, bagaimana mereka mempersiapkan anak-anak untuk kembali ke sekolah. Tentunya untuk anak-anak kembali ke sekolah adalah sesuatu yang menyenangkan, karena mereka senang bermain, ingin bertemu dengan teman-temannya, ingin bertemu dengan gurunya, ingin datang di sekolahnya. Itu sesuatu yang menyenangkan. Tetapi sebagai orang tua juga tentunya ini harus mempersiapkan dengan baik, supaya ketika misalkan jadi pemberlakuan bahwa Januari itu sudah mulai tatap muka kembali, itu semuanya sudah siap dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih Bu Ambar. Ya, Dr. Frans, ini yang terakhir, bagaimana imbauan untuk para orang tua dan juga pihak sekolah untuk menjaga kesehatan anak di masa COVID-19 ini? Silakan. Jadi untuk orang tua dan anak di rumah, itu seperti yang saya sudah kemukakan tadi adalah
makan yang bergizi, kemudian istirahat yang cukup, perhatikan waktu bermain, waktu untuk beraktivitas juga diperhatikan supaya semuanya seimbang, jadi harus ada keseimbangan. Kemudian anak-anak, terutama yang kecil-kecil, harus dilatih mulai sekarang sebelum masuk sekolah 3M tadi, mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Kemudian untuk sekolah, saya kira beberapa waktu lalu dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang kita pernah di sini juga. Mereka akan khusus untuk Kota Kupang itu mereka akan turun ke sekolah-sekolah untuk memperhatikan mengamati persiapan sekolah. Waktu itu ada Kepala Ombudsman juga, kami bertiga di sini. Ombudsman juga akan ikut turun juga untuk melihat sekolah yang siap diizinkan, sekolah yang tidak siap belum diizinkan. Yang perlu dipersiapkan saya kira dari Kepala Dinas Kesehatan Kota dan Kabupaten masing-masing sudah memberikan petunjuk teknisnya. Tapi intinya adalah menyiapkan air bersih, mengalir, sabun secukupnya, tempat-tempat duduk kursi di sekolah diatur dengan jarak yang tadi, dan guru harus terus-menerus memperhatikan anak pada saat selama di sekolah, sehingga mereka tidak berpelukan, berciuman, bergerombol, baik pada saat datang, baik pada saat menuju ke sekolah maupun pada saat pulang. Pulang juga kalau bisa tidak bertemu, antara shift yang satu dan shift yang lain tidak bertemu. Satu pulang sudah agak lama baru satunya datang, sehingga tidak saling. Anak kecil kan kalau ketemu kangen, apalagi sudah lama tidak ketemu, pasti mereka berpelukan, berbicara, dempet-dempet. Itu yang perlu kita perhatikan bersama, sehingga upaya kita untuk mencegah penyebaran penularan virus ini dapat diputus. Demikian dari saya. Terima kasih Dr. Frans. Ya, baik, ke Ibu Helena mungkin yang terakhir, ada himbauan atau harapan untuk para orang tua agar ada kerjasama yang baik antara guru dan juga pemerintah dan juga dari PKK Provinsi begitu ya, untuk mengontrol perkembangan anak di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Silakan. Ya, kami menghimbau khusus bagi orang tua yang saat ini sedang menjalankan peran sebagai guru di rumah, agar selalu menjaga kesehatan, karena jika orang tua sehat tentu juga akan bisa membuat anak menjadi sehat. Kemudian juga terus melakukan konsultasi dengan pihak sekolah dalam hal kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penyerapan materi pembelajaran di rumah, sehingga apa yang menjadi tujuan pembelajaran di rumah dan juga tumbuh kembang anak itu bisa benar-benar dapat terlaksana secara optimal walaupun belajar dari rumah. Kemudian juga menjaga kualitas waktu, karena selama ini anak-anak hampir 24 jam di rumah bagi anak-anak yang tidak bersekolah. Menjaga kualitas waktu untuk orang tua juga bisa memanfaatkan waktu ini untuk membentuk karakter mereka menjadi lebih baik sebagai teladan bagi anak-anak. Semoga anak-anak tetap sehat, orang juga tetap sehat, masyarakat sehat, dan kita semua sehat, dan kita bisa, anak-anak juga bisa kembali ke sekolah seperti biasa. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, pendengar, dengan demikian berakhir sudah rangkaian program Kopi Pagi, Komentar dan Opini Pagi pada hari ini, Rabu 2 Desember 2020. Terima kasih banyak untuk para narasumber yang luar biasa. Selamat pagi dan terima kasih untuk Ibu Helena, Ibu Ambar, terima kasih, dan juga Dr. Frans, terima kasih banyak sudah bersama-sama berdiskusi tentang hal yang bermanfaat pada pagi hari ini. Dan semoga dialog pada pagi hari ini pendengar sangat bermanfaat, bukan hanya untuk kita semua yang ada di sini, tetapi juga terutama bagi para orang tua yang memiliki anak-anak usia dini untuk mempersiapkan diri jika memang nanti di awal 2021 diharuskan untuk kembali bersekolah. Begitu ya. Ya, terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Pendengar, setelah ini kita akan kembali bersama rekan Madison Tanesip untuk mengikuti acara selanjutnya. Saya Rilan Poik bersama dengan rekan operator Rifan Rajamata mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Demikian Kopi Pagi, komentar dan opini pagi. Ruang publik mencerdaskan. Radio Republik Indonesia Kupang. Sampai jumpa.